Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Kamunganten. Teknik komunikasi efektif yang digunakan di ruang pondok Puskesmas Kamunganten adalah SBAR-TBAK. SBAR-TBAK adalah teknik komunikasi yang digunakan untuk melakukan identifikasi pasien sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi antara dokter dengan perawat atau bidan. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mengetahui kondisi pasien dan perubahan kondisi pasien. Teknik komunikasi SBAR-TBAK merupakan komunikasi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu situation, background, recommendation, tulis, baca kembali, dan konfirmasi. Berikut ini adalah video simulasi SBAR-TBAK. Selamat menyaksikan! Halo, mau Dokter Ima. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dokter Ima. Saya Bu Bidan Herni Astuti yang jaga di ruang bersalin hari ini, Dok. Izin melaporkan pasien atas nama Nyonya E, umur 24 tahun, G2 P1A0, umur kehamilan 36 minggu 6 hari, janin tunggal, hidup intrauterin, presentasi kepala. Kemudian pasien mengeluh sakit kepala, Bu Dokter, nyeri ulu hati dan pandangan kabur. Dengan hasil pemeriksaan, keadaan umum cukup, kesadaran komposmentis, tekanan darah 160/90 mm/Hg, nadinya 86 kali per menit, kemudian respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, pemeriksaan fisik, mata pandangan kabur, konjungtiva merah, sklera putih, payudara tidak ada pembengkakan, areola hiperpigmentasi, puting susu menonjol dan belum ada pengeluaran ASI. Ekstremitas atas tidak ada udim, ekstremitas bawah ada udim, refleks patella positif. Kemudian pemeriksaan khusus, inspeksi abdomen, tidak ada bekas luka operasi dan ada stri nigra. Palpasi Leopard 1, TFU 29 cm, teraba bagian lunak, bulat, tidak melenting. Leopard 2 sebelah kanan, teraba bagian keras, datar seperti papan. Leopard 2 sebelah kiri, teraba bagian kecil ekstremitas. Kemudian leopard ketiga, teraba bagian keras, bulat dan melenting. Leopard 4, bagian terbawah tidak bisa digoyangkan. Presentasi kepala. Kemudian denyut jantung janin 140 kali per menit, kontraksi uterus belum ada. Kemudian kandung kemihnya kosong, belum ada pengeluaran per vagina, pembukaan belum ada. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan Hb, hasilnya 12 gram per dl. Kemudian protein urinnya positif 2, riwayat ANC teratur, riwayat penyakit tidak ada, dan sebelumnya Nyonya E tidak pernah ada riwayat penyakit hipertensi. Demikian dokter laporan pasien hari ini, mohon advisnya. Oh, ada ini pasien PMB. Ibu, yang pertama itu dikasih pendidikan kesehatan dulu ya Bu, tentang tanda bahaya PMB-nya ke pasien. Lalu dipasang infus, apokatnya nomor 18 ya Bu. Lalu jangan lupa pasang DC-nya ya Bu, untuk memantau produksi urin. Lalu sebelum pemberian MGS 4 dilihat syarat-syaratnya dulu ya, kayak ada antidotum, kalsium belum panas 10%, terus ada reflektorannya positif. Terus pernapasannya itu harus lebih dari 15 kali per menit ya. Produksi urinnya 100 cc dalam 4 jam sebelumnya. Terus nanti
sebelum diberikan loading dose-nya dikasih tahu efeknya dulu ya Bu, waktu mau penyuntikannya. Lalu ini masuk loading dose-nya 4 gram, yang 40% ya Bu, biasa sebelum dilarutkan MGS 40% dilarutkan dengan Aquabides. Masuknya IV bolus selama 15-20 menit. Lalu untuk maintenance dose-nya itu 6 gram ya Bu, MGS 40% dalam 500 cc/ml selama 6 jam 20 tetes per menit. Terus nanti kalau misal pasiennya ada kejang-kejang diberikan MGS 4 ya Bu, 2 gram 5 ml MGS 4 40% ditambah 5 ml Aquabides secara IV bolus selama 10 menit. Nanti setelah itu bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit ya Bu. Ya, saya bacakan lagi dari awal. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya preeklamsi berat kepada pasien. Kemudian yang kedua, melakukan pemasangan infus dengan menggunakan avokat nomor 18 dan cairan RL. Kemudian yang ketiga, melakukan kateter urin menetap untuk memantau produksi urin. Kemudian yang keempat, melakukan tata laksana MGSO4 dengan sebelumnya memperhatikan syarat-syarat tersedianya antidotum MGSO4 yaitu kalsium glukonas 10%, kemudian refleks patella positif, frekuensi pernafasan lebih dari 16 kali per menit, produksi urin lebih dari 100 cc dalam 4 jam. Kemudian yang kelima, memberitahu ibu bahwa akan diberi suntik MGSO4 yang berguna untuk mencegah terjadinya kejang, dan pada saat penyuntikan ibu akan merasa panas. Kemudian yang keenam, melakukan tata laksana MGSO4 yaitu loading dose 4 gram MGSO4 40%, yaitu 10 ml larutan MGSO4 40% dilarutkan dengan Aquades, diberikan secara intravenous perlahan-lahan selama 15-20 menit. Kemudian maintenance dose 6 gram MGSO4 40% dalam 500 cc/ml selama 6 jam 28 tetes per menit. Kemudian jika di dalam perjalanan terjadi kejang, berikan larutan MGSO4 40% 2 gram yaitu 5 ml MGSO4 40% ditambah 5 ml Aquades secara intravenous dulu selama 10 menit. Kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit. Begitu ya Dok? Terima kasih Bu Bidan Herni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan simulasi video komunikasi efektif SBAR TBAK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.